Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Di sini ada satu unit Vixen yang mana kendalanya di situ ketika di starter itu ada suara ngik-nguk pada dinamo starternya. Jadi kemungkinan itu bermasalah pada dinamo starternya. Mari kita coba dengarkan suaranya. Terdengar di situ ada suara kresek-kresek ya. Coba kita ulang lagi. Jadi ketika di starter dia bunyinya hik hik gitu. Coba kita ulang lagi. Ya. Nah, terdengar jelas sekali suaranya. Jadi ini masalahnya biasanya kotor pada dinamo starter ya. Pada dinamo starter ini bisa bostelnya habis atau banyaknya kotoran yang menumpuk di angker dan magnetnya. Jadi kita harus membongkar ini, kita lepas, kita bersihkan begitu. Yang perlu kalian siapkan pertama kali ialah kunci 8 sok ya. Kunci 8 sok, usahakan yang bagus kuncinya agar tidak dol untuk membuka baut ini ya dan ini. Jadi dua baut ya harus dibongkar. Yang pertama yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini ya. Ini hanya dua itu saja. Yuk mari kita mulai pembongkarannya. Kita masukkan kita buka dulu yang bagian sebelah kanan ya. Lalu kita putar berlawanan arus jarum jam, arah jarum jam ya, berlawanan kita putar ke kiri. Baik. Kita putar. Ini biasanya agak kuat ya, jadi diusahakan kuncinya yang bagus agar tidak dol ya. Kalau kuncinya sudah terlalu aus biasanya akan merusak pada baut ya. Ini bautnya panjang ya. Kemudian kita teruskan dengan yang sebelah kiri. Nah, ini bautnya agak pendek ya. Kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Jangan sampai lupa. Ini yang pendek yang sebelah kiri. Nah, ini bautnya udah kelihatan ya. Yang sebelah kanan panjang banget dan yang sebelah kiri pendek ya. Ya nggak mungkin tertukar ya, karena ini memang bedanya sangat jauh sekali. Oke. Kita lihat. Untuk mengetahui baut itu ada pada tempat yang pas, kita coba masukkan tanpa diidrat, tanpa kita ulir, dan kita lihat jika ada spasi 1 cm maka itu sudah benar seperti ini ya. Jadi belum kita putar, kita masukkan saja, itu mentoknya ada jeda atau spasi 1 cm, berarti itu benar ya, seperti ini ya. Jadi kita putar hanya menggigit 1 cm dratnya. Oke. Kalau lebih segini atau lebih panjang, jangan dipaksa untuk masuk. Nah, berarti itu bukan tempatnya. Ketika kalian paksa, maka baut akan patah dan susah untuk dikeluarkan. Ya, jadi 1 cm seperti ini sudah benar. Tinggal kita putar dengan kunci untuk masuk ke dalam. Ya, oke. Langsung saja kita pindah ke sebelah kanan untuk membuka dinamo starternya. Jadi karena itu bautnya sudah kita lepas, jadi kita tinggal tarik saja. Mudah sekali. Kita tinggal masukkan tangan kita dan tarik keluar kanan seperti ini. Nah, inilah bentuk dinamo starter dari Yamaha Vixen Out ya. Itu di situ kita lihat kan kameranya, di situ ada o-ring hitam karet. Nah, itu diusahakan nanti jangan sampai lepas ketika memasangnya. Karena kalau itu lepas nanti oli akan bercucuran dari situ ya. Jadi kita buka dua baut ini menggunakan kunci Inggris. Setelah kita buka dan tarik ke belakang, ternyata ada dua patahan rumah bostel ya. Ya, di sampingnya rumah bostel dari plastik ini bahannya. Nah, sebelah sini patahan itu mungkin untuk penyanggah ya, tapi ya nggak masalah lah ya. Tinggal kita bersihkan. Ini nggak masalah, kita buang saja, kita lem ya juga percuma. Karena kemarin sempat tidak bisa starter, angkernya itu tidak bisa berputar gara-gara terganjal ini ya. Jadi saya kemarin sempat bingung kenapa kok angker nggak bisa berputar, nggak bisa starter, ternyata ada pecahan itu. Ya, kita bersihkan saja ya.
Kita bersihkan saja, dan ini ada O-ring ya. O-ring untuk seal untuk debu. Jadi kita buka dulu, kita simpan. Kemudian kita bersihkan rumah dinamo starter ini menggunakan sikat gigi ya. Kita keluarkan dulu abu-abunya, ini sangat banyak sekali abu-abunya ya. Nah, ini karena memang mulai dari baru belum pernah dibongkar ya. Kita lihat itu abunya sangat banyak sekali. Ya, itu hitam pekat ya, sisa-sisa gesekan antara angker dan magnetnya kita bersihkan terus. Kemudian bagian angkernya kita bersihkan ya, yang asalnya tadi hitam pekat sekarang agak-agak kuning keemasan ya. Diusahakan jangan sampai memutuskan kabel gulungan itu ya. Jadi kita bersihkan secara halus menggunakan sikat gigi seperti ini ya. Kita terus bersihkan, dan untuk bagian dalamnya itu jika dirasa tidak terlalu kotor, saya rasa kita tidak perlu melepas angkernya dari tempatnya. Kenapa? Karena di dalam ada vir kecil di bagian bostel. Ketika kalian tarik vir itu akan keluar, dan ketika tidak biasa memasangnya maka akan kesulitan ya. Jadi saya rasa ini tidak terlalu kotor, maka saya cukup bersihkan saja ya. Arangnya pun terlihat masih banyak, jadi kita bersihkan saja seperti ini. Kemudian biar lebih celing dan terlihat keren, terlihat bagus, terlihat putih, sekalian bongkar kita bersihkan dengan bensin ya. Dengan bensin kita bersihkan bagian luarnya, bagian dalamnya kita bersihkan. Nah, terlihat nomor serinya yang asalnya tadi tertutup oli, bekas-bekas debu semua. Setelah kita siram pakai bensin jadi bersih seperti ini ya. Kita lap kemudian sampai kering. Bagian dalamnya magnetnya kita lap sampai bersih, sampai kering. Baru setelah itu siap untuk dipasang kembali ya. Sampai kering seperti ini sudah kering ya. Jadi ini sudah siap untuk digunakan dan dipasang kembali. Kemudian kita olesi stemplet di sini bagian magnetnya supaya meminimalisir gesekan antara angker dan magnetnya ya. Kita kasih saja, jangan terlalu banyak di magnetnya, untuk pelicin, untuk pelumas, mengurangi gesekan ya. Kemudian jangan lupa di ujung as bagian angker juga diberi ya. Ini juga gunanya untuk melumasi agar untuk meminimalisir gesekan yang terjadi antara rumah angker dan asnya. Jadi tidak gampang aus. Oke. Setelah sudah dilumasi semua, sudah dikasih stemplet, kemudian kita pasang O-ring debunya, jangan sampai lupa ya. Ini untuk mengantisipasi debu masuk ke rumah angker sehingga cepat menyebabkan dinamo starter bagian dalam itu kotor ya. Kita masukkan, jangan lupa ini ada garis ya. Sama seperti itu, ada garis tanda. Sama seperti di bagian kepalanya itu ada, itu harus sejajar. Kalau itu tidak sejajar, nah ini harus sejajar ya, satu garis ya. Kalau itu tidak sejajar, maka nanti ketika dipasang putarannya bisa saja terbalik ya. Jadi harus lurus garisnya ya. Di bagian kepala ada garis lurus, dan di bagian rumahnya ini yang saya pegang ini juga ada garis lurus ya. Jadi kita pasang harus lurus. O-ringnya kita pasang ya juga ya. Oh, ini sepertinya kita kesulitan memasukkannya, kita kesulitan, maka kita lepas saja O-ringnya, kita pasang di bagian kepalanya ya. Kita dipasang bagian kepalanya seperti ini agar untuk lebih mempermudah pemasangan. Lalu kita coba pasang kembali ya. Ketika kita pasang, di situ akan ada daya tarik menarik antara angker dan magnet ya. Itu sangat kuat sekali. Jadi diusahakan serapat mungkin dan garisnya harus lurus. Kemudian tinggal kita pasang bautnya, yang mana ujung bautnya kita kasih stemplet seperti ini supaya ketika kita membuka lagi itu tidak sulit ya. Kita pasang saja seperti ini, ujungnya sedikit ya. Garis sudah lurus dan kita pasang seperti ini. Kita putar searah jarum jam. Baik, terus saja. Kemudian yang sebelah kanan juga kita ujung dari bautnya kita kasih stemplet, kemudian kita masukkan ya seperti itu, dan kita
putar searah jarum jam. Sebelah kanan ini karena bautnya sudah cacat, sempat saya gerenda, maka saya menggunakan obeng min untuk mengencangkannya. Karena sudah saya kasih coakan untuk obeng min, karena sebelumnya itu tadi waktu mencoba itu dol, nggak bisa ya. Jadi saya gunakan min. Dan sebelah kanan karena masih bagus bautnya, saya menggunakan kunci Inggris kecil. Ini kalau nggak salah ukuran 6. Nah, ini kita lihat, kita tidak ada suara yang aneh-aneh lagi ketika kita putar menggunakan tangan, maka siap untuk dipasang ke lubang itu. Jangan lupa untuk o-ring tersebut harus tetap ya, harus berada di tempatnya. Karena kalau itu lepas, o-ring itu lepas, maka nanti oli akan keluar dari tempat tersebut ya. Kita pasangkan saja perlahan, kita masukkan dinamo starternya. Seperti itu, posisi kabel dinamo starternya tetap ada di bagian atas. Kemudian kita masukkan baut pengencangnya dari sebelah kiri. Ya, kita beri stemplet ujungnya seperti tadi supaya mudah saat membuka ya. Kita masukkan yang panjang sebelah kanan, kemudian yang pendek di sebelah kiri. Nah, begitu ya, sebelah kanan. Kemudian kita kencangkan secukupnya. Jangan langsung dikencangkan karena untuk yang bagian atas menunggu bagian atas ya. Ini kita kencangkan secukupnya dulu. Nah, ya kalau dirasa sudah masuk, sudah enak, kemudian kita kencengin ya. Kita kencengin seperti ini ya. Oke, setelah dirasa udah kencang, baru sebelah kanan mengikuti untuk dikencangan seperti sebelah kiri. Ya. Oke, kita coba nyalakan ya. Nih starter sini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mulus seperti baru ya, karena sudah bersih di bagian angker dan cover dinamonya ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi ya, ini sudah bersih. Ya, kita nyalakan. Kita starter, kemudian kita dengar suaranya. Sangat halus. Oke, mantap. Berarti berhasil. Oke, berarti ini sudah berhasil. Dilihat itu sudah terpasang rapat, sudah bersih karena sudah sempat kita bersihkan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon untuk rekan-rekan semuanya, teman-teman bantu like, subscribe, dan share. Dan bila ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Semoga sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.